Di SD 003 Pelintung, Kota Dumai. Saya mengajar di kelas 1, Pak. Di kelas 1, Pak. Topiknya apa? Topiknya, materinya tentang mengenal 5 rukun Islam. Mengenal 5 rukun Islam. Iya, Pak. Udah, jangan lupa direkam ya. Nanti berulang-ulang nanti payah. Siap, Pak. Siap, Pak. Udah direkam ya? Sudah, Pak. Sudah. Saya ini dulu. Saudara Nona. Iya, Pak. Topiknya mengenal 5 rukun Islam. Iya, Pak. Sudah diupload itu ya materinya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, silakan bercerita dulu bagaimana caranya saudara Nona ini menyusun dan mengembangkan materi ajar sesuai dengan topik itu. Baik, Pak. Izin menjawab ya, Pak. Modul ajar yang saya buat materinya tentang mengenal rukun Islam di kelas 1, di mana pembelajaran yang saya pilih adalah PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana di dalam modul saya ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian rukun Islam. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal 5 rukun Islam. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan 5 rukun Islam. Di dalam modul pembelajaran saya menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe make a match, di mana dalam pembelajaran ini nantinya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang nantinya kita ajak untuk bermain kartu. Ada kelompok pemegang kartu, ada soal, dan ada kelompok pemegang kartu jawaban. Nah, di situ instrumen yang saya gunakan yaitu ada 3, yaitu penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Penilaian afektif di situ saya ambil penilaian sikap spiritual mereka, kemudian sikap sosial, di mana kognitif itu pengetahuan, kemampuan berpikir siswa dalam memahami materi yang saya berikan. Kemudian penilaian keterampilan. Di dalam modul ajar saya ada semua siswa yang saya ajar ada 25 siswa. Nantinya akan saya buat menjadi 5 kelompok kecil dari siswa yang ada di kelas. Terima kasih, Bapak. Oke. Saya dalami sekarang ya. Iya, Pak. Di dalam menyusun materi ajar ini ada berapa teori yang dipakai? Teori belajar ada 4 teori, Pak. Yang pertama teori behavioristik, Pak. Teori behavioristik ini adalah, Pak, di mana dalam teori ini belajar itu bertujuan untuk mengubah tingkah laku siswa. Ya. Kemudian ada teori kognitivisme, di mana dalam teori kognitivisme ini adalah, Pak, lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya dan lebih menekankan kemampuan ingatan peserta didik. Kemudian teori humanistik, yaitu teori di mana membicarakan tentang memanusiakan manusia, di mana lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya, gaya belajar siswa yang kita ikutkan. Kemudian teori konstruktivisme, yaitu dituntut dalam teori ini siswa dituntut untuk lebih aktif dan kreatif. Guru hanya sebagai fasilitator saja, Bapak. Terima kasih, Pak. Ulang lagi, behavioristik. Apalagi teori kedua? Kognitivisme, Pak. Kognitif. Apa lagi? Ya, humanistik. Apalagi? Dan konstruktivisme. Konstruktivis. Iya, Bacanya Pak. bagus-bagus ya, konstruktivis. Iya, Pak. Oke.
Nah, coba Ibu jelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Dua itu ya, tujuan Iya, dan Pak. alur. Silakan. Baik, Pak, izin menjawab. Tujuan pembelajaran itu, Pak, diambil dari CP, yaitu capaian pembelajaran yang telah disusun oleh pemerintah. Kita sebagai guru nantinya baru kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan CP yang ada. Kemudian barulah kita bisa menurunkan ke ATP, alur tujuan pembelajaran. Di dalam ATP itu nanti kita bagikan ada setiap fasenya. Ada fase A, fase B, dan fase C. Di mana yang saya ajar ini adalah di fase A kelas 1. Jadi saya menggunakan CP fase A. Oke. Ya, Pak. Pendekatannya apa? Saya menggunakan pendekatan kooperatif tipe make a match, Pak. Terus itu termasuk konten knowledge-nya. Di situ nanti Pak, di situ nanti saya mengajak siswa untuk bermain kartu. Make a match itu adalah metode menggunakan kartu. Ada kartu soal, ada kartu jawaban. Nanti di situ Pak, saya membuat ada kan rukun Islam itu ada 5 Pak. 5 bacaan rukun Islam itu. Dan tuh yang 5 lagi nanti ada nomornya gitu Pak. Nanti siswa diajak untuk misalnya nomor 1 yang memegang kartu nomor 1 itu nanti apa kira-kira yang sesuai dengan jawaban nomor 1 itu Pak, seperti itu Oke, per lalu ini kelompoknya. Pak, sebentar boleh tentang Pak. PBL dan PJBL-nya. PBL. Kalau PBL itu kan problem based learning ya Pak, di mana siswa diajak untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran. Makanya yang saya gunakan itu adalah makanya saya menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif metode make a match ya Pak. Kalau PJBL itu adalah project based learning, di mana nanti siswa saya di dalam modul yang saya upload itu Pak kan ada menyambung materi pertemuan keduanya Pak, yaitu tentang syahadatain. Nantinya saya akan membuat proyek bersama siswa saya, membuat potongan-potongan syahadat itu agar bisa menjadi sebuah syahadat yang utuh gitu Pak. Dan nanti bisa dijadikan di pajangan kelas seperti itu Pak. Nah, sekarang tentang komponen perangkat pembelajaran yang Ibu buat. Iya Pak. Komponen perangkat ya. Iya Pak. Ada tujuan, ada materi ajar sudah ada itu ya. Iya Pak. Metode sudah ada juga. Iya Pak. Medianya apa? Media yang saya gunakan yang pertama adalah saya menggunakan audiovisual, kemudian saya menggunakan layar infocus juga, laptop juga, kartu juga, Pak. Oke. Instrumen asesmennya. Coba Instrumen asesmen bentar, Bu. apa, Kenapa, Pak? kenapa bergema itu? Ibu apain komputer Ibu itu? Oh, bergema ya, Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Saya ulang lagi ya, instrumen asesmen yang Ibu susun, di mana instrumen itu diharapkan bisa mengungkap tentang kemampuan berpikir kritis anak, Iya. kemampuan berpikir kreatif, Mm-mm. kemampuan berpikir reflektif, Mm-mm. sama decision making. Ada nggak Iya, di Pak. instrumen Ibu itu? Ada, Pak. Di instrumen sikap saya akan menilai seberapa dalam pelaksanaan metode itu bagaimana tingkah siswa saya, apakah melaksanakan itu dengan sopan santun atau sembrono seperti itu, Pak. Nah, kemudian ada penilaian pengetahuannya. Nanti saya akan memberikan soal setelah lembar LKPD setelah saya selesai menjelaskan materi dan melaksanakan pembelajaran, Pak. Saya akan membagikan lembar LKPD, lembar kerja siswa, Pak. Di situ nanti saya akan bisa menilai asesmen pengetahuan siswa. Oke, tentang berpikir reflektifnya? Berpikir reflektif. Nah, di dalam instrumen asesmen Ibu itu ada nggak diungkap?
reflective thinking. Reflective thinking. Dia langsung ya Pak, pembelajaran langsung ya Pak ya. Refleks, Ya, refleks, reflective thinking, berpikir reflektif. berpikir langsung ya Pak ya, diajak itu Pak. Kan tadi dari kita memberikan materi tadi Pak ya, rukun Islam tadi Pak. Oh dia berpikir setelah saya ajak bernyanyi, tadi kan saya ajak bernyanyi Pak, biar ada yang ingatnya itu cepat ya Pak. Biasanya anak-anak itu cepat mengingat dengan cara-cara bernyanyi seperti itu. Jadi itu Pak, biar refleks dia mudah untuk menghafal, maka saya ajak dia bernyanyi tadi Pak. Oke, sekarang juga masih pendalaman mengenai penguasaan ya. Iya Pak. Materi ajar ibu itu ada nggak yang bermuatan HOTS? HOTS itu ibu tahu HOTS? Soal HOTS. Hmm. HOT itu high order thinking skills ya Pak ya. Ya, keterampilan Kemampuan berpikir, tinggi. berpikir tingkat tinggi. Ada Pak. Ada. Ya, cuman saya di situ tidak saya buatkan soalnya ya Pak ya. Gini Pak, contoh soal HOTS yang yang saya terapkan itu Pak secara tidak langsung ya Pak ya. Secara tidak langsung saya mengajak siswa saya itu kan Pak untuk belajar mengingat 5 rukun Islam itu, karena di anak kelas 1 itu kan Pak belum mudah dalam mengingat materi ajar seperti itu Pak. Oke. Materi Ibu sudah susun. Iya Pak. Ya, sekarang saya ingin pendalaman tentang pengalaman dan penguasaan Ibu tentang materi itu. Materi itu kan ada materi ajar esensial namanya, ada yang namanya advance material yang bermakna. Nah, tolong Ibu tunjukkan mana materi ajar esensialnya, mana ya advance material ajarnya itu. Ada pembelajaran bermakna ya Pak ya. Pembelajaran bermakna di situ siswa diajak untuk bisa mengenal 5 rukun Islam dan dapat menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari Pak. Terus apa lagi? Tentang apanya sudah, mengapa? Mengapa bisa bermakna? Karena dengan mempelajari 5 rukun Islam ini nanti anak-anak akan tahu apa saja yang harus orang Islam itu laksanakan seperti itu. Kan di dalam rukun Islam itu yang pertama kita harus melaksanakan membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, ya Pak. Ya. Oke. Berikut. Masalah asesmen, Ibu ya. Iya, Pak. Asesmen ini bahasa kitanya apa? Penilaian, Pak. Penilaian. Ketika Ibu mulai masuk ke kelas, Ibu melakukan penilaian nggak? Melakukan, Pak. Namanya apa? Penilaian pemantik, Pak. Ya, atau penilaian awal. Atau penilaian awal. Kalau Ibu sudah selesai memberikan materi, kemudian dilakukan ujian tengah semester. Iya. Ya, namanya apa itu? Sumatif, Pak, kalau tengah semester, Pak. Masa sumatif? Formatif, Pak. Maaf, Pak. Formatif. Iya, Pak. Ya. UTS namanya apa? Formatif, Pak. UTS. UTS sumatif, Pak. Sumatif, Pak. UAS? UAS sumatif juga, Pak. Oke. Lalu di dalam rancangan Ibu ini teknik asesmen yang dipakai apa? Yang pertama, saya menggunakan asesmen awal, yaitu pertanyaan pemantik tadi, bertanya kepada siswa, contoh pertanyaannya, siapa tadi anak-anak Ibu yang melaksanakan sholat subuh? Nah, seperti itu. Di mana sholatnya? Nah, sholat subuh. Kamu tahu sholat subuh itu termasuk di dalam apa? Gitu, Pak. Di dalam rukun Islam, Ibu. Jadi kan kita mengajak siswa kita untuk menuju materi yang akan kita ajarkan seperti itu Pak. Kemudian saya juga menggunakan asesmen
formatif ya Pak. Saya membagikan lembar LKPD kepada siswa saya setelah pembelajaran selesai, yaitu mencocokkan Pak, dengan cara mencocokkan, menjodohkan. Oke, Iya Pak. sekarang saya ingin mengungkap secara gamblang tentang kemampuan Ibu merancang modul proyek. Project Pak ya. Ya, pertama Ibu tolong jelaskan kalau Ibu merancang modul proyek itu tentu ada penyusunan profilnya dulu. Iya Pak. Apa saja kandungan yang ada dalam profil yang akan disusun itu? Yaitu yang pertama kita kan harus menentukan tema Pak ya. Tema apa yang mau kita ambil. Nah, sesuai dengan yang saya upload, tema yang saya ambil adalah gaya hidup berkelanjutan, yaitu menggunakan pemanfaatan daun untuk ekoprint, yaitu memisahkan antara sampah organik dan anorganik, Pak. Terus? Kemudian mengajak siswa untuk membuat proyek itu, pertama mengajak siswa untuk memilahkan. Di sekolah kan ada sampah organik, sampah anorganik, Pak. Jadi seperti itu. Dan nantinya yang digunakan itu proyek kami adalah membuat ekoprint. Ekoprint itu adalah nanti dari daun-daun, dari bahan-bahan organik, itu nanti kami buat tas, Pak. Di media kami toko-toko dengan itu nanti ada menjadi gambar lah Pak, dicap daun itu seperti itu Pak. Oke. Lalu bagaimana dengan penyusunan tujuan dari modul project ini? Ya tujuannya yang pertama Pak, yang pertama bisa yang pertama tujuan P5 ini yang pertama adalah membentuk karakter siswa. Kemudian ya, yang kedua kemudian memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar sekolah, Pak. Oke, kegiatannya apa saja? Kegiatannya yang pertama kami memilahkan sampah, Pak. Sampah mana nak yang organik, mana yang anorganik, seperti itu, Pak. Setelah kita menemukan sampah organik yang kita pakai dan anorganik itu nanti kita menggunakan kain. Dari sampah organik itu daun-daun kita jiplak, kita buat sebuah karya. Namanya karya ekoprint, yaitu mengecap. Oke, sekarang terakhir. Ya, Asesmennya Pak. lagi Bu, asesmennya. Penilaiannya. Penilaiannya keterampilan, Pak. Keterampilan di mana saya akan menilai hasil dari hasil karya dari yang dibuat oleh peserta didik saya, Pak. Dan pengetahuan juga. Adakah dikaitkan dengan ketentuan prinsip-prinsip Merdeka Belajar itu? Ada, Pak. Bergotong royong, berpikir kritis. Apa lagi? Bergotong royong, berpikir kritis. Ya. Terakhir. Iya, Pak. Saya ingin mendalami tentang kemampuan Ibu merancang penelitian tindakan kelas. PTK ya, Pak? Atau PTK. Iya, Pak. Di dalam PTK itu kita harus merumuskan pendahuluan. Iya, Pak. Dan teori dan penelitian terdahulu. Iya. Yang ketiga, metode penelitian yang dipakai. Yang keempat, instrumen. Iya, Pak. Dengan prinsip penelitian tindakan kelas. Iya, Pak. Pertanyaan saya, apa isi pendahuluan itu? Yang komponen apa yang harus ada dalam pendahuluan? Di dalam pendahuluan itu, Pak, harus ada latar belakang masalah dan identifikasi masalah, Pak. Identifikasi, apa lagi? Identifikasi masalah, kemudian baru rumusan masalah, Pak. Ya, apa lagi? Tujuan penelitian. Oke, kemudian di dalam kajian teoritik. Kajian teoritik itu Pak, tentang teori-teori. Yang pertama tentang teori hasil belajar, kemudian teori tentang judul saya
tentang menggunakan teori make a match ya Pak. Nah, teori make a match, kemudian pembelajaran rukun iman. Oke. Iya Lalu Pak. yang ketiga, metode penelitiannya. Apa yang diisikan di situ? Bab 3 ya Pak. Ya. Pengamatan observasi Pak. Apa Pak? Ya. Sebelum itu apa? Ibu pakai paradigma apa? Kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif Pak, karena hasil belajar yang saya teliti Pak. Kuantitatif. Mm-mm. Kalau kuantitatif, analisisnya tentu analisis kuantitatif juga. Apa analisisnya? Teknik analisisnya apa? Analisisnya observasi, kemudian wawancara, Observasi itu bukan analisis. Tapi apa? Observasi termasuk apa? metode. Enggak. Metode Apa itu? Teknik pengumpulan data. teknik pengumpulan data, iya Pak, iya Pak. Nah, observasi, wawancara, Cara dokumentasi. dokumen, itu namanya teknik pengumpulan data. Iya, Khusus untuk orang yang menggunakan paradigma kualitatif. iya Pak. Kalau orang menggunakan paradigma kuantitatif, dia tidak observasi, tapi menggunakan angket. Iya. Angket itu kalau dia kuantitatif, nah kalau dia penelitiannya parametrik, maka harus menggunakan data Kuantitatif. yang menggunakan apa? Interval. Ada jelas intervalnya sama, interval. Data apa namanya itu? Tadi Ibu mengatakan pakai Kuantitatif. kuantitatif. Tadi Ibu pakai ini toh, pakai instrumen angket, ya nggak? Iya Pak. Nah, bagaimana cara Ibu menyusun angket tuh? Pertanyaannya Pak gini, eh, Bukan, pertanyaan saya dengar dulu ya. iya Pak ya. Cara Ibu menyusun angket, mulai dari mana menyusun angket itu? Mulai dari melihat hasil belajar siswa Pak. Kalau hasil belajar siswa apa? Berarti angket lagi. Angket yang maksud angket itu apa? Pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan yang ditujukan kepada siapa? kepada siswa. Kepada siswa. Jadi kalau Ibu Yang sudah kita tahu teliti. nilai siswa, apa yang mau Ibu tanya? Eh, yang saya tanya, bagaimana pembelajaran tidak menggunakan metode gitu Pak? Loh, kok lain? Kita menyusun angket itu berdasarkan kepada persoalan yang kita teliti. Apa rumusan masalah Ibu? Coba sebutkan. Rumusan masalah saya, bagaimanakah penerapan metode make a match dalam mengetahui hasil belajar siswa? Nah, kalau bagaimanakah menerapkan, apakah itu bisa diangket? Ditanya. Bisa Pak. Apa contoh pertanyaannya? Apakah kamu senang belajar menggunakan metode ceramah gitu Pak? Loh, tadi Ibu metodenya apa tadi? Make a match. Nah, make pakai ceramah. Enggak Pak. Nah, Pakai pertanyaannya kartu. ceramah. Ya. Apakah kamu senang bila gurumu menggunakan metode make a match? Jadi Ibu itu harus jelas dulu kalau paradigmanya kuantitatif, maka kita berangkat dari persoalan yang kita tanyakan, dicari indikatornya. Indikator itu tidak diambil dari teori-teori pembelajaran itu, baru dibuat pertanyaan. Ya, Pak. Nah, pertanyaan itu ada ya dan tidak, itu namanya datanya nominal.
Kalau nominal itu hanya prosentase. Berapa yang mengatakan iya, berapa yang mengatakan tidak. Tapi kalau datanya interval 3, 4, 3, 2, 1, itu bisa dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang kuantitatif yang lebih beragam. Bisa korelasi, bisa macam-macam di situ. Tapi kalau Ibu menggunakan kualitatif, maka pengumpulan datanya tidak pakai instrumen. Cuma pedoman observasi, pedoman wawancara yang dikaitkan dengan problem atau masalah yang sudah dirumuskan di bab 1 tadi itu. Nanti cara mengumpulkan datanya apa? Menggunakan observasi. Jadi pedoman dilakukan observasi. Observasi tentang apa? Perilaku orang di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, bagaimana kondisi dan seterusnya itu. Observasi. Kemudian adakah dokumen yang mendukung itu? Misalnya apa? Kalau kita melihat hasil belajar, tentu ada dokumen Rapor. nilai. Ya, nilai. Nilai itu letak di rapor. Ya. Kemudian itu dokumen namanya. Kalau kita belum percaya, belum yakin tentang informasi Anda, dilakukan wawancara, pertanyaan kepada subjek yang diteliti. Iya. Nah, berbeda Bu, kuantitatif sama kualitatif. Ya. Itu tentang Anda. Jadi Ibu dari sisi metode sama instrumen belum mantap. Ya, sekarang saya minta Ibu untuk membaca ayat Al-Qur'an, surah apa yang Ibu suka. Silakan. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sebentar saya protes dulu. Iya Pak, silakan. Kalau nun mati kedepung dengan ha, hukumnya apa? Izhar. Izhar itu artinya apa? Tidak berdengung. Nah, tadi Ibu baca yang berdengung atau tidak? Berdengung, Pak. Nah, iya. Jadi guru kalau baca yang salah nanti ditiru muridnya, jadi salah juga murid. Iya Pak, maaf. Coba dibaca yang lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik Bu ya, terima kasih ya. Iya Pak. Jadi cukup ujian Ibu hari ini ya. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan berhasil. Amin ya Allah. Tetap semangat ya. Bilang sama kawan-kawan itu kalau ujian itu semangat. Jangan ujian sambil, kemarin ada yang ujian sambil ngasuh anak. Iya Pak. Ada ujian yang lagi sambil nggak serius ditanya seperti orang nggak mendengar. Itu tolong diperhatiin. Insya Allah ya, Pak. Kita senang dengan cara Ibu menjawab tegas, terima kasih Pak. Apa adanya. Iya Pak. Baik, terima kasih banyak ya. Sukses selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.